dengan Abu Alif di Bau-Bau. Silakan ke inti pertanyaannya, Pak. Ini Pak mau tanyakan tentang merapatkan soft untuk sholat sekarang ini Pak. Ini kan merenggangkan soft ini, sekarang kan ada anjuran dari pemerintah. Kemudian juga yang lebih mengetahui masalah kesehatan itu juga menganjurkan begitu. Kemudian para ulama juga menganjurkan begitu. Lagi pula kita melihat sholatnya di Saudi karena di Masjidil Haram mereka juga merenggangkan softnya Pak. Yeah. Sekarang kita dengar sama Ustaz sekarang diharuskan untuk merapatkan soft itu. Iya. Siapa sekarang yang kita ikuti Pak? Baik. Terima kasih Pak Abu Alif di Bau-Bau, Sulawesi Tenggara. Terima kasih. Barakallahu fiik. Nah, silakan Ustaz. Sulawesi Tenggara. Terima kasih. Barakallahu fiik. Nah, ini kaitan dengan saf. Ya. Tentang masalah saf, yang menyuruh untuk merapatkan saf adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan yang lainnya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Rusu sufufakum wa qaribu bainaha walinu bi aidi ikhwanikum wa la tadaru furujatin lisyaitan." Kata Nabi SAW, hendaklah kalian rapatkan saf kalian, rapat, dekatkan saf kalian, jangan biarkan celah-celah untuk syaitan. Gak boleh, sedikit aja ada celah gak boleh. Nabi suruh, hendaklah kalian berlaku lemah lembut kepada tangan-tangan saudara kamu, dan jangan biarkan celah untuk syaitan. Nabi sudah menyebutkan dalam hadis ini sahih, rapatkan saf. Yang menyuruh untuk merapatkan saf adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seorang mukmin ketika mendengar perintah Rasulullah, sami'na wa ata'na. Nabi mengatakan jangan berikan celah untuk setan, sedikit aja nggak boleh. Bahkan Nabi marah ketika Nabi sholat ada saf sedikit, bukan seperti sekarang setengah meter sampai 1 meter, sedikit aja. Nabi diberikan mukjizat oleh Allah. Nabi sholat menghadap kiblat, tapi Nabi tahu ada saf yang renggang, tahu. Fa inni arakum min wara'i dhahri. Aku melihat kalian dari belakangku. Nabi lihat apa? Ada celah sedikit. Setan masuk, kata Nabi. Setan itu masuk ka'annahul hadzab. Yaitu dia seperti anak kambing yang hitam yang kecil. Masuk setan, mengganggu orang yang sholat. Ini adalah sahih. Nabi menyebutkan demikian. Artinya yang menyuruh untuk merapatkan saf adalah Rasulullah SAW. Dan Nabi menyebutkan dalam hadis yang lain, man wasala saffan wasalahullah wa man qata'a saffan qata'allah. Barang siapa yang merapatkan saf, Allah akan menyambung saf, Allah akan sambung rahmatnya. Barang siapa memutuskan saf, Allah akan putuskan rahmatnya. Ini bukan masalah kecil, masalah besar. Bagaimana kita sebagai seorang mukmin mentaati Rasulullah SAW. Sekarang umpamanya dikatakan pemerintah tidak ikut campur berkaitan dengan sholatnya kaum mukmin dari zaman dulu sampai sekarang, tidak pernah ikut campur. Itu hanya apa? Bentuknya apa? Himbauan aja. Sekarang jutaan kaum muslimin sholat dengan rapat saf, nggak ada masalah. Kalau soal bilang kesehatan nggak menular di masjid, tidak ada. Antum bisa lihat, buktikan jutaan orang sholat dari mulai sebelum pandemi sampai sekarang, alhamdulillah mereka sehat. Dan masjid tempat yang bersih. Masjid teman-teman, kita harus ngambil pelajaran, kan orang beriman itu harus ngambil pelajaran. Sekarang orang di pasar itu nggak pakai masker, rapot, nggak cuci tangan, sehat sampai sekarang tuh. Kan ngambil pelajaran. Kalau mereka seperti itu di pasar, yang tempat kotor, yang paling jelek tempat di pasar, yang paling baik kata Nabi apa? Masjid. Khairul biqa ala wajhil ard masajiduha. Sebaik-baik tempat di muka bumi masjidnya. Sejelek tempat kata Nabi, aswaquha, pasar. Ini hadis sahih riwayat Muslim dalam sahihnya. Karena tempat yang bersih masjid. Orang masuk ke masjid jelas dia wudu. Gak mungkin orang ke masjid junub atau haid, dia mesti bersih. Dia wudu dulu. Kenapa harus
Kok masjid yang jadi sasaran? Ini harus dilihat dong. Orang kan mesti berpikir, kok masjid jadi sasaran? Kok ada klaster masjid ini? Pasar kok enggak? Tempat kerumunan orang di mana lagi? Di terminal. Kemudian juga di stasiun atau tempat-tempat yang lain. Atau yang terakhir orang demo. Yang enggak ada, yang enggak menurut syariat enggak dibolehkan demo. Tapi kejadian seperti itu. Enggak ada masalah tuh. Kalau itu melanggar pemerintah udah nggak kasih izin itu. Jadi ini kenapa masjid yang? Karena orang mesti berpikir. Dan kenapa takut lagi? Nah ini juga berkaitan dengan masalah apa nih? Iman. Kok kenapa takut? Gitu. Orang beriman, dia yakin nggak akan mengenai dia kecuali apa yang Allah sudah takdirkan. Allah sebutkan dalam surah At-Taubah ayat 51. Qul la yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Katakanlah tidak akan menimpa kita apapun musibah kecuali apa yang Allah sudah takdirkan. Allah pelindung kami. Allah penolong kami. Kepada Allah kita tawakal. Di mana tawakal kita? Gimana tawakal kita? Takut kok. Sama wabah takut, sama Allah nggak takut dia. Sama corona takut, sama Allah nggak takut. Di mana? Nabi menyuruh untuk merapatkan saf, Nabi yang suruh. Nggak usah takut, rapat. Dan antum lagi perhatikan lagi. Nabi SAW menyebutkan di dalam hadis-hadis yang sahih tentang akan terjadinya penyakit taun. Taun, bahaya luar biasa taun. Orang kena keluar darah langsung meninggal, jantungnya berdebar, keluar darah itu, meninggal, cepat sekali. Makanya kalau taun itu sebentar itu sehari bisa ratusan, bisa ribuan taun. Disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Asqalani dalam kitabnya Badul Ma'un fi Fadli Ta'un, sejarah tuh. Kadang-kadang ada 50 tahun, 100 tahun di beberapa kota itu terjadi taun. Berat. Tapi Nabi nggak pernah menyebutkan nanti kalau ada taun sholatnya di rumah, nggak ada tuh riwayatnya. Antum cari deh, teliti deh yang ahli hadis ini. Nabi juga nggak menyebutkan nanti kalau ada taun safnya renggang, nggak ada. Ini ibadah. Agama Islam sudah sempurna belum? Sempurna. Nggak boleh kita rubah lagi, nggak boleh kita buat yang baru dalam agama ini. Contoh kita siapa? Rasulullah SAW. Kemudian bagaimana salaf melakukan itu? Sekarang contohnya kan di Saudi, Mekah, Madinah. Kok sekarang rusak nih ilmunya? Ilmunya rusak. Orang yang belajar nuntut ilmu, yang dia pelajari itu apa? Yang pelajari apa? Dalil. Kalau disebutkan dalil apa? Quran wa sunnah. Apa ada dalil? Dalilnya Mekah, dalilnya Madinah, ada nggak? Ini udah rusak cara ilmunya, udah rusak nih ilmunya. Disuruh kita untuk taklid, ikut. Gak boleh dalam Islam begitu. Allah sudah mengatakan dalam Al-Quran dalam surah Al-Isra ayat 30, wala taqfu ma laysa laka bi'ilmun inna sama wal basara wal fuada kullu ulaika kana mas'ula. Dan kamu ikut apa yang kamu tidak tahu. Karena semua pendengaran, mata dan hati akan ditanya oleh Allah. Ilmu, dalil, ini Islam, agama, masya Allah, agama yang besar, agama ilmu, agama tauhid. Ilmu ini cahaya. Makanya kita ikut ilmu. Para ulama membimbing kita kepada apa? Kepada dalil. Itu. Kok sekarang hilang nih? Yang udah ngaji hilang ilmunya. Imannya juga dipertanyakan tuh. Kok takut ke masjid? Kok takut saf itu rapat takut? Ini imannya dipertanyakan. Yang kedua ilmunya. Kan orang tanya, dalilnya mana nih? Kok saf renggang, dalilnya mana? Nggak ada dalil. Yang udah jelas, saf renggang itu melanggar perintah Rasulullah itu bukan? Melanggar perintah Rasulullah. Kalau udah melanggar, akibatnya berat. Enggak sekarang, cepat atau lambat kena akibatnya orang yang melanggar itu. Disuruh rapat, yang kita ikut Rasulullah SAW merapatkan saf. Adapun kemungkinan yang nggak usah kita ikuti kemungkinan itu. Jadi nggak usah
ikuti kemungkinan, dan insya Allah nggak akan kena kita. Kenapa kita harus takut? Ini udah orang sudah laksanakan jutaan ini yang sholat rapat sapnya. Kok masih ada segelintir orang justru yang sangat kesian ini, sebagian kecil orang yang udah ngaji lagi, yang takut ke masjid, yang sapnya renggang. Antum lihat ya, yang lain itu di kampung-kampung sapnya rapat, di pasar-pasar sapnya rapat, tidak renggang. Tapi kenapa ini kok yang ngaji? Ini yang muskilah ini, yang ngaji ini hilang apanya? Imannya itu, takut dia. Yang kedua, hilang apanya? Ilmunya sekarang hilang tuh. Dia belajar, ada yang sampai belajar di Madinah sampai gelar doktor. Kita ikutin fatwa masyayikh. Kok fatwa masyayikh? Dalil kalau kita beragama. Dan beragama tuh dalil, ikut dalil Quran wa sunnah ala fahmi salaf. Ini harus kita pegang. Ini taksil dalam kita beragama. Jangan dirubah. Ini agama ini. Nanti rusak. Udah dijelaskan seperti ini, masih nggak puas dia. Tanya lagi masyayikh. Tanya lagi. Kok sekarang tanyanya masyayikh bukan dalil? Kita ikut dalil selamat. Alhamdulillah yang sudah berjalan jutaan orang dari mulai awal pandemi sampai sekarang nggak ada, alhamdulillah masjidnya ada apa-apa. Cuma orang-orang yang nggak seneng, ya, sebagian orang yang terkena penyakit nifak atau yang lainnya, berdoa dia, mudah-mudahan yang di masjid kena. Bayang gitu. Ini kan jadi orang ini tadinya ngaji, tadinya ikut sholat, tapi karena dia takutnya luar biasa, sekarang jadi kena sakit. Sakit apa? Sakit jiwa. Sakit jiwa. Jadi justru dia apa? Mendoakan orang di masjid supaya kena. Bahkan dia bersyukur kalau ada orang masjid kena, itu bersyukur. Ini udah nggak mungkin kalau orang betul-betul lurus imannya, nggak mungkin. Ini ada penyakit nifak atau sakit jiwa dia. Nggak boleh seperti itu. Kita laksanakan perintah Allah, perintah Rasulnya. Kalau memang kena, ini udah kehendak Allah, kehendak Allah. Tapi apa yang Allah kehendaki buat kita, itu yang terbaik buat kita. Kita nggak ngarepin penyakit, tidak. Siapa yang mau ngarepin penyakit? Kita tetap jaga protokol kesehatan, kita jaga. Keluar dari masjid pakai masker dan yang lainnya. Tapi di masjid protokol syariat dilaksanakan. Ketentuan dari Allah dan Rasulnya wajib kita taati dalam masjid ini. Jelas sampai sini? Nah, satu lagi mungkin pertanyaan.